Kenapa nggak ada kebohongan dia itu tukang bohong? Pokoknya sampai titik darah penghabisan kita fight ya. Lelah. Sobat Sorot, sejak terang-terangan ngaku pernah jadi simpanan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK, nama Lisa Mariana terus mencuat ke permukaan. Mantan model majalah dewasa yang minim prestasi di dunia hiburan ini seolah menjelma bak selebritas. Warawiri di media, eksis di berbagai kanal podcast hingga bermanja-manja di ruang perawatan tubuh sambil diikuti juru warta. Layaknya selebriti papan atas. Simak sorotan lengkapnya hanya di Sorot. Tapi di tengah pamor yang meledak secara mendadak, meski dengan resiko banjir cibiran, belakangan langkah zigzag LM justru jadi bumerang bagi dirinya hingga terancam dibui. Lantas benarkah LM mulai lelah atau masih semangat untuk memperjuangkan kebenaran pengakuannya? Benarkah sikap LM serba plin-plan? Di satu sisi ngotot ingin berjuang habis-habisan, tapi di sisi lain ia mengaku lelah karena khawatir langkah hukumnya berbalik arah? Benarkah LM disarankan sahabatnya untuk menyerah dan mau menerima tawaran uang dari pihak RK agar menghentikan ocehannya di media? Aku tak terlalu tanggapi serius. Nggak usah dilihat aja yang negatif-negatif. Oh, kita fokus cari cuan aja. Ngapain, biarin aja, aku suka diramai. Lisa Mariana benar-benar sudah kepalang tanggung. Kesal karena dicueki Ridwan Kamil yang tak pernah datang pada persidangan atas kasus terkait status anak yang digugatnya ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Wanita yang mengaku punya hubungan khusus dengan mantan petinggi nomor 1 di Jawa Barat ini dengan membawa seabrek juru belanya mendatangi kantor Komnas Perempuan di Jakarta untuk meminta perlindungan dan memohon agar kasusnya dengan RK dikawal oleh negara. Bahkan untuk meyakinkan Komnas Perempuan bersama rombongan pengacaranya, LM membawa serta anaknya yang tak tahu menahu atas laporan ibundanya. Lantas benarkah LM sengaja membawa putrinya untuk mencari simpati publik? Anak, adilan, udah itu aja sama sih. Pengaduan sih, ya udah biarin kan dia yang bilang sendiri dia bermartabat kan. Tapi dia sendiri yang nggak hadir. Lisa memang kadung kesal atas ulah RK yang sama sekali tak pernah hadir di beberapa kali agenda sidang yang digugatnya. Bahkan LM sempat menggugat RK dengan angka yang fantastis atas kerugian material dan imaterial karena RK dituding telah menelantarkan anaknya. Bahkan LM sempat meminta jaminan agar salah satu rumah RK disita sebagai jaminan atas tuntutan ganti rugi material dan imaterial yang diutarakan kuasa hukumnya dengan angka yang fantastis, 16,6 miliar. Sebagai teman, sebagai sahabat, ya kan, aku bilang ya sudah, apapun itu angkanya terima, jangan nanti mungkin salah jalan. Nah sekarang ini kan semuanya kan harus tergantung dia, jangan sampai dia dikuasain orang. Jadi kalau dia mendalilkan permohonannya, misalnya gugatannya 15 miliar segala macam, terlalu banyak halu, emang mau dikabulkan gugatan seperti gitu? Aku bilang dulu nanti malah pasal pemerasan yang ada, jangan. Ya itu sebagai advice ya, itu aja sih. Banyak pengacara yang pengen makin panjang karena biar masuk TV terus. Dan itu kan kita bisa menilai mana pengacara yang pansos, mana yang tidak. Kalau sampai satu RT cuman begitu doang misalnya, kan banyak nih kasus-kasus ya kan pengacara huru hara, buset banyakan pengacaranya gitu kan. Paling cuman urusan pengaduan sono atau datang ke sini dan ke situ. Ya kita bisa nilai sendiri gitu loh. Kayak aku kan selalu one man show ya. Nggak lebih, gue 2-3 orang aja. Ngapain gue rame-rame mau hitanan, mau acara pesta, kan enggak. Tapi sayang, gertakan tuntutan uang itu direspon dingin oleh kubu RK, lantaran tak jelas dalil hukumnya. Sebaliknya, dengan alasan telah mencemarkan nama baik RK dan menyebarkan berita bohong,
Kubu RK menuntut balik kubu LM dengan gugatan uang sebesar 100 miliar rupiah. Mendengar tuntutan fantastis dengan alasan LM telah menyebarkan kebohongan, di depan juru warta, wanita yang ngotot ingin tes DNA ini pun murka. Sebaliknya, ia menuding pihak RK lah yang pembohong, bahkan selalu mementingkan pencitraan. Kak, nuntut atas dasar apa ya? Kebohongan. Kebohongan apa? Nggak ada kebohongan, dia yang tukang bohong. Dia yang tukang bohong. Dia bilangin jangan anak orang diasuh, tapi anak sendiri nggak diakuin, kan gitu, Mbak. Ya kan, jangan pencitraan terus. Ya, jangan playing victim terus. Kubu RK bukan hanya menuntut balik dengan angka kerugian fantastis yang harus dibayar akibat ulah LM yang sesumbar mengaku telah memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya dengan RK. Bahkan, kubu RK serius sudah memperkarakan LM ke jalur hukum dengan melaporkan LM ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan itu bahkan dikawal langsung oleh RK. Lantas, benarkah LM mulai ketar-ketir karena terancam dibui? Hype-nya sendiri gitu loh. Yang menuduh orang, ya kami ya santai-santai aja. Udah terlanjur, nasi udah jadi bubur kan, udah setengah jalan. Tapi sekarang dia harus tegas. Jangan mau dimanfaatkan dengan oknum-oknum yang pengen panjang. Kalau panjang mintanya terlalu berlebihan, nanti malah bahaya. Kami juga berharap proses ini cepat, biar terang lah, jangan terlalu berlarut-larut. Hanya makin geram saya ngelihat tingkahnya perempuan ini. Obatnya perempuan ini jalan satu-satunya kita sekolahkan, makanya buru-buru. Wah, ini kalau bener pihak RK serius mengambil langkah hukum, kayaknya bisa bumerang bagi LM nih. Karena selain tuntutan 100 miliar rupiah, LM juga terancam dibui kalau laporan RK cukup bukti. Nah, kalau begini ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Tapi kira-kira LM akan terus maju atau tiarap nih? Apalagi ada desas-desus saat ke kantor Komnas Perempuan. Sahabatnya yang juga pengacara, Berbi Kumalasari, sempat ribut-ribut dengan pengacara LM lainnya. Katanya sih, Berbi Kumalasari nggak setuju dengan langkah zigzag dan sporadis LM menyerang RK. Tapi karena dikomporin para pengacara yang diduga numpang tenar, LM terlalu melangkah jauh. Ya, langkah LM memang cukup beresiko. Selain akan terjerat tuntutan ganti rugi yang fantastis, nasibnya juga dipertaruhkan jika pengakuannya tidak terbukti. Karena itu, sahabatnya, Berbi Kumalasari menyesalkan langkah LM yang sudah terlalu jauh bikin pengakuan di mana-mana. Di depan Lisa Mariana, artis yang juga menyandang profesi pengacara ini, langsung mengungkapkan kekecewaannya atas langkah LM selama ini. Selalu aku bilang, aku sebagai sahabat, aku tidak setuju dengan cara seperti ini gitu. Aku jujur aja depan orangnya. Aku nggak gila-gila kuasa hukum karena alhamdulillah rezeki gue dari yang lain. Itu karena ini udah jadi konsumsi publik, jadi semua bisa aja banyak statement keluarnya toko-toko baru seperti itu. Ditegur langsung Berbi jika langkahnya berbahaya dan bisa berbalik menjebloskan LM ke dalam penjara. Wanita yang kini tengah menjalani perawatan tubuh ini tampak termenung, seraya menunjukkan ekspresi bimbang. Apalagi menurut Berbi, sejatinya LM menerima saja tawaran uang dari kubu sebelah dan menghentikan pengakuannya. Mendengar saran dari Berbi, LM pun tak bimbang. Dan secara mengejutkan, ia pun akhirnya mengaku lelah dengan semua langkah hukum yang ditempuhnya. Capek loh bolak-balik sidang. Capek loh. Tapi anehnya, jika di depan Berbi, LM terkesan lelah dan menyerah dan ingin hidup happy-happy saja tanpa mau pusing dengan langkah hukum. Tapi di depan kantor Komnas Perempuan, ia sesumbar menggebu-gebu akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi membuktikan pengakuannya. Lantas, benarkah sikap tak konsisten LM ini mencerminkan kepribadian ganda LM yang kadang meledak-ledak tapi kadang mengeluh atas kondisinya? Gue sampai titik darah penghabisan kita fight ya. Nah lo, kalau emang gak mau lelah, ya jangan berulah. Kalau pelin-pelan gitu bikin bingung netizen aja.
Kok di kantor Komnas meledak-ledak mau berjuang sampai titik darah penghabisan? Tapi pas Barbie Kumalasari bicara soal uang kompensasi dari sebelah, LM malah ciut mengaku lelah dan mengeluh ingin menikmati hidup saja. Oh alah, mana nih yang bener? Atau jangan-jangan daripada Amsyong gak dapet cuan, mending nyerah kali ya? Tapi masa sih semurah itu? Ampun, kalau kayak gini motifnya mulai ketahuan nih. Yang kalau aneh-aneh yang di BO ya. Kalau simpanan kan dikasih bulanan, beda. Ini dia nih simpanan ini. Ya, motif ekonomi memang sempat disinggung oleh kuasa hukum RK terkait pengakuan LM atas anak yang kini diasuhnya dan diakui LM secara bombastis di depan media sebagai anak kandung RK. Tapi kala itu LM seolah tak mau menggubris tuduhan kubu RK. Tapi di depan Barbie Kumalasari, LM seolah mulai mikir dengan tawaran uang yang disodorkan. Sarankan tadi sebagai sahabat aku bilang, udah kita stop aja urusan kayak gini, ya kan berapapun yang ada udah terima, close gitu loh. Lebih baik kamu mempercantik diri, ya kan biar punya karir, ngurusin badan, nanti kita bikin event yang positif gitu. Semoga ini masalahnya cepat selesai. Saya nggak mau berlarut-larut karena saya mau berkarya ya. Saya nggak mau famous with skandal gitu. Banyak bakat-bakat saya yang bisa, maksudnya saya cari uang dari situ gitu loh. Meski Barbie tak menyebut berapa angka uang kompensasi dan dari mana uang yang akan diterima LM, tapi dugaan jika tawaran uang itu datang dari kubu RK. Tapi dengan pengakuan sporadis dan sikap LM yang serba eksis warawari di podcast, akankah tawaran uang itu masih berlaku? Atau sebaliknya, alih-alih uang didapat, LM malah akan terancam dibui? Nah Sobat Sorot, teka-teki dari mana uang yang ditawarkan untuk LM dan seberapa besar jumlahnya memang masih misteri ya. Yang jelas hanya Barbie dan LM yang tahu. Nah kalau Sobat Sorot masih penasaran, jangan lupa simak kelanjutan kasus LM versus RK. Saya Abizar Rahman undur diri, simak terus berita-berita kontroversial dan sensasional seputar selebriti hanya di Sorot. Bye-bye.